kabar kalian semua? Semoga aja selalu berbahagia. Kali ini gua bakal nyeritain alur film action tahun 2021 ini yang berjudul The Bond. Tapi sebelumnya, gua ingetin ke kalian buat nilai video gua dengan mengklik tombol like dan beri tanggapan di kolom komentar. Setelah itu nyalakan tombol subscribe-nya dan sekalian lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video gua selanjutnya. Jadi film ini bakal ngambil latar di tahun 1931 di mana Jepang mulai menginvasi Tiongkok dan menceritakan pengusaha Tiongkok yang membantu pasukan anti Jepang. Oke, tanpa banyak cerita, mari kita putar intronya. Cerita dimulai dengan pengumuman aturan keluarga oleh direktur perusahaan Tianhe bernama Liang Xiaotang. Lalu Xin berpindah pada Liang Jiabang, anak tertua dari Xiaotang. Jiabang mendatangi sebuah tempat kenalannya, seorang mafia bernama Zhang Qingfeng. Di sini mereka membicarakan bisnis opium yang dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan Tianhe. Yang jelas mereka melakukan bisnis ilegal. Terlihat kalau Jiabang ini mendapatkan banyak komisi dari bisnis itu. Kemudian, Jiabang ini melakukan suatu perjalanan dengan mobilnya. Di tengah jalan, ia dihadang oleh seorang wanita bercadar merah yang merupakan seorang pembunuh bernama Hua Linglong. Disusul dengan kelompoknya yang siap menghadang kelompok Jiabang. Dan bentrokan pun tak dapat dihindari. Di tengah pertempuran itu, kelompok Linglong mulai menjarah barang bawaan di mobil Jiabang. Setelah mereka selesai menjarah, mereka pergi meninggalkan Jiabang begitu saja. Xin pun berpindah pada seorang bernama Jin Sang-seng yang sedang dimarahi oleh atasannya yang merupakan direktur perusahaan Longseng bernama Dong Xiangseng. Karena Jin ini salah membawa barang, sehingga barang yang ia bawa pulang hanyalah banyak sekali apel. Di sana juga ada Linglong dan hanya memperhatikan mereka. Di sini kita tahu kalau perusahaan Longseng bekerja untuk orang Jepang dan ditugaskan untuk mengambil obat-obatan yang akan dikirimkan oleh perusahaan Tianhe pada pasukan Tiongkok yang sedang melawan agresi Jepang. Kemudian, kita diperlihatkan Liang Jiajin yang merupakan salah satu anak pengusaha Tianhe. Dia ini pengusaha parfum. Namun ketika malam dia membereskan ketidakadilan. Dan ternyata dia ini pacarnya Linglong, si pembunuh bercadar merah. Namun tentu saja dia tidak mengetahui hal itu. Ketika berjalan bersama, mereka disergap para pembunuh. Yang pastinya mereka selamat dan berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Jiajin mendatangi ayahnya Xiaotang untuk protes karena Xiaotang ini mengimpor parfum asing. Namun Jiajin tak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan disuruh untuk menerima barangnya saja.
Jiajin yang kesal meninggalkan ruangan itu dan secara kebetulan bertemu dengan kakaknya Jiabang. Obrolan singkat mereka akhirnya membuat Jiajin lebih tenang. Jiajin pun hendak pergi menemui Xiao Tang. Tapi sebelum mengetuk pintu ruangan, Jiabang mendengar kalau Xiao Tang ini sedang mencurigai dirinya. Sehingga dia pun tak jadi memasuki ruangan itu dan pergi. Scene berpindah pada Jin, Dong, dan Linglong yang sedang membahas rencana baru mereka, di mana mereka mengetahui perusahaan Tianhe akan menerima barang parfum emas hitam dan Jin ini ditugaskan untuk mengambilnya. Kemudian diperlihatkan seorang yang menyusup untuk menyabotase beberapa mobil. Lalu scene pun berpindah lagi pada Jiabang yang tengah menemui King Feng. Jiabang memerintahkan King Feng untuk mengambil parfum emas hitam dari perusahaan Tianhe milik ayahnya sendiri. Scene pun berpindah pada Jiajin yang sedang minum-minum dengan pacarnya Linglong. Jiajin terlihat mabok dan akhirnya tertidur. Hal itu membuatnya diantar pulang oleh beberapa pelayan. Tapi di dalam mobil, ia terlihat segar bugar. Ternyata semua itu dilakukan untuk mengelabui pacarnya. Lalu diperlihatkan bahwa Jin sedang menuju tempat parfum itu sesuai tugas dari bosnya. Namun mobilnya mogok di perjalanan. Tentunya karena ulah sabotase tadi. Kembali pada Jiajin yang sedang menerima barang di dermaga. Dan ternyata Linglong yang menjadi pembunuh bayaran sudah ada di sana. Hal itu membuat Linglong sedikit bingung. Karena yang ia tahu kalau Jiajin ini mabok dan diantar ke rumah. Saat itu kelompok suruhan Jiabang tiba di tempat itu dan pertempuran segera dimulai. Linglong kembali kebingungan dengan munculnya kelompok itu. Apalagi kelompoknya sendiri yang bersama Jin belum sampai. Ketika Jiajin hendak memasuki mobil yang memuat barangnya, Linglong melepaskan tembakan padanya untuk menghalangi Jin. Namun hal itu dimanfaatkan oleh King Feng yang segera membawa mobil itu. Ketika sampai di tempat, Jin mendapati tempat itu telah kosong. Dan sialnya ia malah ditangkap polisi setempat yang sebelumnya mendengar suara tembakan dari Linglong. Jin pun kembali dimarahi oleh bosnya karena melakukan kegagalan yang parah. Di tempat lain, Linglong menjenguk Jiajin yang sebenarnya ditembak oleh dirinya sendiri. Setelah itu Jiajin mengunjungi gudang keluarganya. Namun ternyata di sana ia menemukan kotak yang dipenuhi opium. Hal itu membuatnya bertanya pada ayahnya, Xiao Tang. Namun ia hanya disuruh untuk mengambil kembali parfumnya tanpa harus memperdulikan hal lain. Jawaban itu membuat Jiajin kecewa dan menceritakannya pada Jiabang, yang sebenarnya adalah dalang dari masalah itu. Mengetahui bahwa kegiatannya telah hampir terbongkar, Jiabang segera melakukan tindakan dan menyuruh para pembunuh untuk membunuh ayahnya sendiri. Xiao Tang pun disergap oleh mereka. Dan Xiao Tang pun tewas.
Setelah kematian Xiao Tang, bawahannya mengatakan kepada Jia Jin bahwa beberapa tahun ini Xiao Tang telah mengirimkan persediaan dan obat-obatan pada pasukan anti Jepang di garis depan, tanpa diketahui oleh Jia Jin tentunya. Hal itu membuat Jia Jin tahu bahwa yang dilakukan ayahnya amatlah penting, dan ia akan berusaha meneruskan perjuangannya. Di tempat lain, Jin dan King Feng sedang mendiskusikan harga barang yang berhasil didapatkan oleh King Feng. Dan di sini Jin berniat untuk membelinya. Tentunya King Feng membuka harga yang sangat mahal karena barang itu amatlah penting. Kembali kepada Jia Jin dan orang-orangnya yang sedang menyusup ke gudang tempat penyimpanan barang King Feng. Mereka berniat mengambil kembali barang tersebut. Mereka melumpuhkan penjaga satu persatu. Di sisi lain, Linglong juga menyusup ke tempat itu. Tanpa sengaja mereka pun bertemu dan langsung bertarung. Sebab mereka berdua sama-sama menggunakan penyamaran. Akhirnya Jia Jin melihat tato bunga di tangan Linglong dan segera mengenalinya. Jia Jin pun tahu si pembunuh ayahnya adalah King Feng. King Feng dan Jin telah sepakat mendatangi gudang itu. Namun mereka terlambat karena barangnya telah dipindahkan oleh orang-orang Jia Jin. Tinggallah Jia Jin dan Linglong yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhirnya, King Feng tewas. Namun salah satu anak buahnya berhasil melemparkan pisau ke Linglong dan membuat Linglong juga tewas. Dan seperti biasa, polisi datang di saat semuanya telah berakhir. Jin pun berpindah ke stasiun Shanghai, di mana Jia Jin berhasil mengirim barangnya. Dan ceritanya pun belum tamat. Sebab di akhir kita diperlihatkan Jabang yang belum ketahuan memasuki gudang untuk mengambil sesuatu. Kemudian ceritanya tamat. Oke, begitulah ceritanya. Sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah manusia selalu melakukan kelicikan dan pengkhianatan. Jadi berhati-hatilah pada orang lain, meskipun itu adalah keluargamu sendiri. Jadi gitu aja. Terima kasih karena sudah nonton dan sampai jumpa.